Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Hidayat. Saya dari Prodi PKI 6 sore, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Nomor induk mahasiswa 1800029. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Makul Kapita Selekta Pendidikan, yang mana diampu oleh beliau Ibu dosen Ibu Nur Rohmah Hayati MPDI. Ya, langsung saja masuk dalam pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Membahas tentang perkembangan pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang mana pendidikan masa kuno, yang dahulu pendidikan Islam itu dibawakan oleh pedagang Arab masuk ke dalam dunia Indonesia Ibu Pertiwi, yang mana lewat perdagangan di daerah Pulau Aceh, yang mana dengan lewat perdagangan itu sedikit demi sedikit pendidikan agama Islam itu masuk dari pedagang-pedagang, secara otomatis masuk dalam ranah daerah-daerah. Di daerah masih masuk lagi dalam area langgar, musola, masjid, dan berbagai tempat. Dan yang paling identik dahulu pendidikan Islam itu berkembang pesat, yang sampai sekarang masih kita bisa rasakan, yaitu di dalam pondok pesantren, yang mana pondok pesantren adalah salah satu aset kebanggaan negeri Indonesia, yaitu pendidikan di dalam pesantren itu pendidikan yang hakiki, pendidikan yang mengedepankan pendidikan Islam. Selanjutnya, perkembangan pendidikan konvensional. Menurut dari beberapa sumber yang saya dapat, bahwa perkembangan konvensional, pendidikan konvensional itu adalah bisa dikatakan dengan pendidikan tradisional, yang mana pendidikan konvensional itu lebih mengedepankan dengan ceramah. Adapun waktu berjalannya pendidikan konvensional itu yang pertama ketika zaman kolonial Belanda, yang mana Belanda itu masuk di Indonesia setelah Portugis itu angkat kaki dari negara Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan pada zaman Jepang, yang mana pendidikan pada zaman ini adalah pendidikan yang terasa sangat pahit. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak-anak yang mau belajar ternyata dipekerja paksa, yang terkenal dengan istilah Romusa. Yang ketiga yaitu pendidikan di masa Ki Hajar Dewantara, yang mana pada pendidikan inilah masyarakat Indonesia khususnya merasakan sejatinya pendidikan. Yang terakhir yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan sampai tahun 1967. Masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pendidikan masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Pendidikan pada masa penjajahan yaitu pendidikan yang mana masih di bawah penjajahan. Yang pertama, pendidikan pada masa Spanyol dan Portugis, yang mana kedua belah negara tersebut masuk ke dalam Indonesia, yaitu ketika masyarakat Indonesia pasca ekonomi naik-naiknya.
yang tujuan dari Spanyol dan Portugis masuk ke dalam Indonesia tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin mencetak generasi-generasi Indonesia untuk bisa bersekolah, berpendidikan, dan bisa membantu negara mereka. Yang selanjutnya, pendidikan pada masa penjajahan yaitu dilanjutkan oleh negara Belanda, yang mana tujuan Belanda mempunyai atau mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia tidak lain dan tidak bukan untuk mencetak generasi-generasi yang pandai dalam administrasi dan penjagaan gereja, yang mana dalam pendidikan masa zaman Belanda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pendidikan kalangan pribumi, yang kedua yaitu pendidikan umum. Adapun pendidikan pribumi yaitu adalah orang-orang Indonesia yang sekolah di situ, dan materi yang diutamakan adalah pendidikan Islam. Adapun yang kedua pendidikan umum yaitu mayoritas dari orang-orang Belanda dan materinya pun yaitu materi umum. Yang ketiga pendidikan pada masa Jepang. Nah, di masa inilah masyarakat Indonesia agak bisa menghirup udara yang segar. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang tadinya sekolah pribumi dan umum itu berbeda, sekarang pribumi dan umum itu sama. Samanya di mana? Yaitu semua sekolahan dibebaskan untuk memasukkan pelajaran pendidikan agama Islam. Yang tadinya sekolah umum tidak ada pendidikan agama Islam, mulai pendidikan pada masa kolonial Jepang, pendidikan Islam bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah umum pada masa tersebut. Yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan. Jelas pada masa kemerdekaan pendidikan Islam di Indonesia itu berkembang dengan pesat, yang mana kurikulum sudah terbentuk, yang mana guru dosen sudah mempunyai peraturan-peraturan sendiri, dan yang paling berkembang yaitu dari bawah sendiri, tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu sudah tertata rapi, baik itu peraturannya, baik itu kurikulumnya, dan semuanya. Ketika sudah masuk dalam era kemerdekaan, itu pendidikan tertata dengan rapi. Masuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang regulasi pasca era reformasi. Jelas era reformasi pendidikan Islam di Indonesia itu berkembang dengan pesat, yang mana dibandingkan dengan pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan reformasi terlebih yaitu tentang politik di Indonesia sudah baik, maka dari itu pendidikan pada masa reformasi pun menjadi baik. Contoh dari pendidikan reformasi yaitu antara lain kurikulum itu dibenahi dan diulang, yang didaur ulang. Setelah itu dosen, guru itu mempunyai peraturan, mempunyai kriteria dalam mengajarkan semua materi kepada murid-muridnya. Dan yang paling mengena sampai sekarang yaitu tidak hanya pendidikan nasional yang diakui negara, bahkan sekarang pendidikan pondok pesantren pun sekarang dilindungi, dipayungi oleh Undang-Undang Dasar, yang mana dulunya pondok pesantren itu adalah diakui hanya sebagai pendidikan informal, tapi sekarang pondok pesantren sudah dilindungi dengan payung Undang-Undang Dasar dan menjadi pendidikan yang formal, yang mana lulusan pondok pesantren itu bisa dikatakan sarjana ketika sudah memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Maka dari itu pendidikan dalam era reformasi adalah pendidikan yang sangat baik, yang sudah tertata dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Masuk dalam pertanyaan yang keempat, yaitu adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Ya, menurut pribadi saya banyak sangat banyak mutu yang didapat oleh seorang murid ketika guru itu profesional. Dikarenakan apa? Profesional guru itu sangat membantu berlangsungnya pendidikan siswa di dalam kelas. Ketika guru itu benar-benar profesional dalam mengajar, baik itu dari materi, dari praktek, itu pasti akan mengena terhadap peserta didik. Ketika sudah mengena terhadap peserta didik, maka akan menghasilkan output peserta didik menjadi output yang cerdas serta berakhlakul karimah. Menurut saya, ketika buah jatuh dari pohon, tidak akan jauh dari pohonnya. Maka dari itu, ketika murid peserta didik itu akan bermutu atau tidaknya pendidikan agama, itu tergantung dari guru. Maka dari itu, guru yang profesional akan bisa mencetak output generasi muda, generasi yang islami dan berakhlakul karimah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS pada makul ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.